Mungkin sebagian dari kalian itu masih asing ya di telinga dengan kamera medium format, karena ya emang yang paling dikenal di Indonesia kalau nggak APS-C ya full frame. Tapi sebenarnya masih ada lagi selain dua itu. Nah, di video kali ini akhirnya gue bikin konten yang yang bahas tentang kamera medium format, karena emang masih cukup banyak juga ternyata yang bingung antara pilih medium format ataupun yang kamera full frame. Nah, buat kalian yang udah pernah nyobain atau membandingkan mana yang lebih bagus, coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian tentang mana yang lebih bagus antara medium format ataupun yang full frame. Nah, kali ini gue akan menjelaskan beberapa pengalaman gue tentang menggunakan kamera medium format dan juga full frame ya. Jadi keduanya itu nanti bakal gue jelasin. Oke, sebelum itu atau sebelum lebih lanjut, yang harus kalian tahu tentang medium format adalah bahwa medium format itu sebenarnya jenis dari sensor, bukan jenis kamera ya. Kayak misal sama halnya dengan APS-C, mirrorless, portrait, ya medium format gitu. Beda ukurannya aja sih. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas dari kualitas gambarnya. Medium format biasanya memiliki kualitas gambar yang cukup baik karena sensornya itu biasanya itu lebih besar dari kamera-kamera dengan sensor yang lain. Misalnya kayak yang gue pegang ini adalah Fujifilm GFX 50R yang mempunyai sensor sebesar 50,51 megapiksel kalau nggak salah. Ya pokoknya sekitar segitulah ya. Tapi emang khusus kamera medium format itu emang biasanya sensornya di atas 50 megapiksel atau bahkan ada yang 100 megapiksel yang keluaran terbaru dari Fujifilm yaitu GFX 100S, lebih tepatnya 102 megapiksel. Ukuran sensor medium format sendiri paling tinggi itu bisa sampai 53,7 kali 40,2 mm, sedangkan kalau full frame itu ada di bawahnya yaitu 36 kali 23,9 mm. Jadi kalau soal ketajaman gambar, detail, dan juga dynamic range, gue sih lebih pilih kamera medium format. Terus kalau misalnya mau dicetak dengan ukuran besar, ya misalnya buat bikin baliho, banner, atau apapun, ya ini kamera medium format nggak masalah karena sensornya itu lumayan, pikselnya cukup lumayan rapet itu. Untuk performa low light-nya juga lumayan oke sih dengan penggunaan, ya walaupun di kamera medium format ini ISO-nya itu nggak terlalu besar, tapi untuk hasilnya dia lebih oke menurut gua karena minim sekali noise ya kalau dibandingin sama kamera-kamera full frame ataupun APS-C gitu. Ya mungkin karena ukuran sensornya itu tadi yang lebih besar ya, jadi dia bisa menyerap lebih banyak cahaya dibanding sensor jenis lain yang di bawahnya. Nah, untuk info aja, GFX 50R ini punya ISO itu maksimal sampai 102.400. Oke, yang kedua soal lensa dan juga aksesoris. Kamera full frame di sektor ini emang gue bilang ya bisa lebih unggul dari kamera medium format karena emang lini lensa dan juga aksesorisnya itu untuk full frame ya masih cukup banyak ya dibanding yang medium format. Banyak juga pilihan lensa yang diafragmanya itu kecil atau bukannya lebar, jadi bisa ya bikin bokeh-bokeh itu jadi lebih enak ya dengan lensa pilihan tertentu, misalnya f-nya 1.4. Tapi kalau di medium format ini kayak yang gue dapetin ini lensanya itu ukuran 3264, dia punya diafragma itu 4 f4 ya. Jadi ya walaupun sensor full frame itu lebih kecil dibanding medium format, tapi dia bisa membuat bokeh dengan pilihan lensanya yang banyak gitu. Dan juga dia lebih mengandalkan si lensanya untuk di low light untuk menyerap cahaya lebih banyak ya dari diafragmanya itu tadi sendiri. Nah, bedanya di kamera medium format itu lensa atau aksesorisnya itu pilihannya lebih sedikit ya. Kalaupun ada pilihannya, dia biasanya menggunakan focal length yang nggak biasa ya. Kayak misalnya yang gue pegang ini, focal length-nya itu 3264 ya kan. Kalau di full frame mungkin nggak ada ya focal length segitu. Dan ini f-nya 4, atau biasanya pilihan lensanya itu yang prime atau fix alias yang nggak bisa di zoom ya.
Yang ketiga itu dari sektor autofokusnya. Gua akuin untuk kamera medium format semakin hari dia semakin baik ya autofokusnya. Walaupun ya tetap aja masih lebih bagus si kamera full frame atau bersensor full frame ataupun yang APS-C gitu. Nah, penyebabnya adalah kamera di medium format itu masih menggunakan contrast detect, belum yang phase detect. Dan tentunya motor atau mesin di area lensanya ini masih cukup diandalkan ya untuk mendapatkan fokus yang cukup cepat gitu. Udah gitu untuk kecepatan burst-nya atau mode burst-nya itu masih cukup lambat ya, masih sekitar 3-5 foto per detik lah bisa dibilang. Beda dengan kamera-kamera full frame atau APS-C yang udah bisa sampai 10 frame lebih gitu. Atau bahkan ada yang 30 gitu ya, pakai yang electronic shutter. Jadi menurut gua kalau kalian masih bingung antara pilih kamera medium format ataupun yang full frame ya kalian tanya lagi, keperluannya itu untuk apa? Kalau misalnya untuk lebih ke video ya, misalnya ya gue saranin pilih yang full frame aja karena selain autofokusnya itu lebih cepat dan juga pilihan lensanya atau aksesorisnya itu lebih banyak gitu. Nah tapi kalau untuk foto juga, fotonya ini untuk apa nih? Kalau misalnya foto yang membutuhkan kecepatan yang tinggi gitu ya, misalnya kayak foto wildlife, hewan liar ataupun foto-foto sport ya misalnya, nah itu pilih yang full frame aja gue bilang karena FPS-nya itu lebih tinggi ya, atau mode burst-nya itu lebih tinggi dibanding yang medium format, kecuali kalian fotonya itu untuk foto-foto kayak landscape yang lebih santai lah istilahnya, yang kayak pre-wed atau wedding kayak gitu-gitu ya, atau yang bikin foto-foto arsitektur, human interest. Nah itu ya bolehlah pakai yang medium format karena ya kalau foto-foto landscape, arsitektur ya kan pasti itu membutuhkan detail yang lebih tinggi karena dia biasanya menggunakan frame size yang cukup besar ya, jadi megapikselnya juga harus yang tinggi gitu biar hasilnya cukup detail ya. Nah, salah satu alasan kenapa orang ini jarang melirik medium format ya, karena ya emang belum terlalu terdengar ya, belum terlalu terkenal amat sensor medium format ini di Indonesia. Terus juga karena faktor harganya yang cukup tinggi, ya tentu aja wajar ya, karena kualitasnya juga cukup bagus gitu. Karena ya sensornya tadi ya kan kualitas gambarnya lebih diandalkan di kamera medium format. Nah jadi kalau kalian sempat berpikir buat beli kamera medium format atau bahkan baru tahu ya dan juga sempat tertarik mau beli kamera medium format, ya gue bilang sih mendingan kalian lebih bener-bener untuk dipikirin dulu ya tentang kualitasnya, tentang ya pokoknya tentang medium format lah segalanya gitu ya. Kalian pikirin dulu, pelajarin apakah masuk dengan kriteria kalian gitu. Jadi ya kalian bisa tahu ya mau beli medium format ataupun yang full frame. Nah untuk di Indonesia sendiri kamera medium format itu masih dikuasain sama Fujifilm. Kalau Hasselblad masih jarang ya menggunakan di Indonesia. Dengan harga yang terjangkau, Fujifilm masih diandalkan untuk sekarang ini. Oh ya, minusnya dari kamera medium format yaitu nih bobotnya yang berat ya. Karena ya dia ukurannya lebih besar dari kamera full frame, entah itu bodinya ataupun lensanya gitu ya. Ya karena tadi ukuran sensornya juga lebih besar.